Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan. Apa itu tata kelola? Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada pluralitas aktor dan organisasi dan tidak adanya sistem kontrol formal yang mendikte hubungan aktor dengan organisasi. Lalu, apa itu tata kelola perusahaan? Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses kebiasaan kebijakan aturan dan institusi atau struktur yang mempengaruhi pengarahan pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Terdapat 5 prinsip tata kelola atau disingkat dengan tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Transparansi atau keterbukaan, hal ini diperlukan untuk meningkatkan objektivitas pada kegiatan usaha seperti pada Indofood yang memiliki website resmi yaitu indofood.com yang memberikan informasi mengenai visi misi perusahaan, lowongan pekerjaan, dan animal report. Selanjutnya ada accountability atau akuntabilitas, yaitu prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan seperti misalnya pada Indofood disampaikan secara jelas dan lengkap mengenai tugas dan tanggung jawab dari pengelolaan perusahaan. Contoh sederhananya yaitu factory manager yang bertanggung jawab dalam kegiatan produksi, serta ASPM yang bertugas untuk mempromosikan produk PT Indofood. Selanjutnya ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai shareholder seperti misalnya pada Indofood yang menjamin produknya kepada konsumen dengan memberikan informasi terkait komposisi dan expired, menjamin keselamatan di tempat kerja, serta program CSR. Lalu, ada independensi atau kemandirian, yaitu prinsip di mana perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Seperti pada Indofood yang dalam pengambilan keputusan tidak ada intervensi dari pihak manapun karena Indofood menyebutkan hasil dari RUPS secara umum. Yang terakhir adalah fairness atau kesetaraan, yaitu prinsip di mana perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Seperti pada Indofood yang menyediakan layanan yang menampung kritik dan saran bagi setiap konsumen secara menyeluruh dan adil. Bisa melalui call center, email, dan juga Instagram. Pekerja juga diperlakukan dengan adil sehingga kepuasan kerja tinggi. Mengapa prinsip tarif harus dilakukan? Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan prinsip tarif, seperti mengoptimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan, dan dalam perekonomian nasional, serta meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik tidak bisa jika hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dilakukanlah CSR atau Corporate Responsibility yang berfokus pada 3P, yaitu Profit, People, dan Planet. CSR memiliki arti penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, menarik minat para investor, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan bermanfaat bagi perusahaan, dan menjadi suatu keunggulan kompetitif. Berikut ini adalah kegiatan CSR yang pernah dilakukan oleh PT Indofood. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, PT Indofood melakukan program CSR berupa Beasiswa Indofood Sukses Makmur atau BISMA, yaitu beasiswa yang diberikan kepada anak-anak karyawan PT Indofood yang berprestasi. Penentuan ini berupa biaya sekolah, biaya buku, internet, tunjangan dana riset, pelatihan kepemimpinan, dan juga pelatihan soft skill melalui program magang. Selanjutnya ada Indofood Riset Nugraha atau IRN, yaitu program pemberian bantuan dana dalam kegiatan penelitian di bidang pangan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pangan serta ketahanan pangan nasional. Selanjutnya adalah program bantuan sarana pendidikan anak perusahaan PT Indofood, yaitu SIM, yang membantu dalam mengelola sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar area perkebunan mulai dari SD hingga SMP. Langsung juga membangun sekolah-sekolah di area perkebunan Tirta Agung dan Arta Kencana di Kabupaten Musi Banyu Asin. Selain pembangunan SDM, PT Indofood juga aktif dalam kegiatan komunitas seperti rehabilitas rumah tinggal dalam kondisi buruk di wilayah Kumuh, Cilincing, Jakarta Utara. Lalu ada kegiatan sosial seperti Indofood Berbagi Kasih, ada juga kegiatan pelestarian lingkungan dengan menyediakan fasilitas pengolahan limbah, membangun bank sampah, mengadakan aksi tanaman mangrove dan melestarikan pesisir pantai utara Jakarta,
serta juga melakukan program Lyric Grow dalam rangka memperingati Hari Bumi dan Hari Anak Nasional. Nah, tak lupa, ada juga kegiatan berupa kemitraan petani, di mana Indofood memberikan pelatihan bimbingan dan pendampingan di bidang budidaya tanaman, tanam, serta panen, seperti salah satunya program pelatihan bagi petani kelapa sawit di Kampung Sialang Training Center yang bekerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Dan yang terakhir ada program Mahesa, yaitu program lanjutan dari Feed the World, di mana tersebut menyumbangkan ternak kerbau sapi dan peralatan pertanian bagi komunitas petani. Perlu diingat bahwa tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat apabila para partisipan yang ikut berperan dalam suatu perusahaan tidak bekerja dengan baik, maka hal ini juga tidak dapat terwujud. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham manajemen, dewan direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini adalah gambaran organ korporasi suatu perusahaan yang terdiri dari RUPS, direksi, dewan komisaris, satuan audit internal, dan komite audit. RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan. RUPS dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban dari direksi atau dekom dan dapat mengangkat serta memberhentikan direksi atau dekompom. Lalu ada dewan komisaris yang mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi, serta direksi yang melakukan daily business. Untuk saat ini, 3 pemegang saham tertinggi di PT Indofood adalah First Pacific Investment Management Limited, disusul Publik yang masing-masingnya ada di bawah 5%, lalu ada Anthony untuk data direksi, dan Dewan Komisaris PT Indofood dapat dilihat di tabel berikut ini. Penerapan gizi-gizi yang maksimal akan memberikan kontribusi yang maksimal juga. Dalam perusahaan, jadikan gizi-gizi sebagai prinsip dasar dalam setiap aktivitas kerja agar memberikan nilai yang terbaik dan terhindar dari KKN. Lalu, kenapa sih kita harus memilih Indofood? Memilih Indofood merupakan pilihan yang tepat karena memiliki berbagai kelebihan, yaitu portofolio produk yang diversifikasi, merek yang kuat dan terkenal, jaringan distribusi yang luas, inovasi produk yang berkelanjutan, dan komitmen terhadap kualitas. Apa sih contoh nyata penerapan tata kelola perusahaan? Contoh nyata penerapan tata kelola perusahaan yaitu yang pertama, perusahaan publik yang menyampaikan laporan keuangan terbuka dan diaudit. Yang kedua, adanya whistleblower system untuk melaporkan pelanggaran. Yang ketiga, direksi dan komisaris tidak saling merangkap jabatan. Nah, apa yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan tata kelola yang baik? Hal-hal yang mungkin terjadi jika perusahaan tidak menerapkan tata kelola yang baik yaitu berisiko skandal atau kerugian finansial seperti korupsi dan laporan keuangan yang palsu, kehilangan kepercayaan publik, ditinggalkan investor karena kerugian investor, penyalahgunaan wewenang, reputasi hancur, bahkan berpotensi penutupan atau kebangkrutan perusahaan. Tantangan dalam implementasi tata kelola perusahaan apa saja ya? Tentunya terdapat beberapa tantangan ketika melakukan pengimplementasian tata kelola perusahaan, seperti misalnya, yang pertama, budaya perusahaan yang belum mendukung transparansi, yang kedua, kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang gizi, yang ketiga, konflik kepentingan dalam manajemen, dan yang terakhir, lemahnya sistem pengawasan internal. Beberapa contoh situasi nyata dan solusi gizi yaitu yang pertama, situasi adanya laporan gratifikasi yang diterima oleh manajer proyek. Dengan solusi gizi diterapkan kode etik dan sistem pelaporan whistleblower. Contoh situasi yang kedua yaitu adanya komisaris merangkap jabatan sebagai direktur di anak perusahaan. Dengan solusi gizi memisahkan jabatan untuk menghindari konflik kepentingan. Contoh situasi yang ketiga yaitu situasi adanya investor merasa informasi keuangan tidak lengkap. Dengan solusi gizi yaitu meningkatkan transparansi melalui laporan tahunan dan keterbukaan informasi. Lalu, apa saja sih indikator keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan? Indikator yang pertama yaitu penilaian gizi oleh pihak independen, misalnya ASEAN Sigi Scorecard. Indikator yang kedua yaitu laporan keberlanjutan atau Sustainability Report yang dipublikasikan. Indikator yang ketiga yaitu minim konflik kepentingan dan pelanggaran etika. Dan indikator yang terakhir yaitu perusahaan mendapatkan penghargaan tata kelola atau CGC Award.
Kesimpulannya yaitu, tata kelola perusahaan bukan sekedar teori atau kewajiban regulasi. Ia adalah pondasi kepercayaan, efisiensi, dan reputasi bisnis. Perusahaan kecil hingga besar bisa menerapkannya sesuai skala dan kebutuhannya. Sekian dan terima kasih.